Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita bersyukur bisa berjumpa lagi di dalam bulan suci Ramadan ini dalam program Jejak Langkah episode yang ke-50. Kita akan melakukan kajian terkait dengan tema puasa. Karena kita sedang berada di dalam bulan Ramadan, sedang berpuasa Ramadan dan melakukan ibadah-ibadah yang terkait dengan puasa itu. Dan kita akan melanjutkan kajian kita di episode-episode sebelumnya, yaitu mencoba membandingkan, mengkaji, melakukan kajian hal-hal yang bersumber kepada Al-Quran Al-Karim dan kepada Al-Hadis. Kita sedang belajar banyak terkait dengan dua sumber hukum ini untuk mendapatkan sikap yang proporsional. Bagaimana seharusnya kita mempelajari hikmah-hikmah yang terkandung di dalam ajaran agama yang luar biasa ini. Hari ini kita akan mengambil tema puasa yang berujung kepada ampunan Allah. Bagaimana Al-Quran bercerita itu atau menginformasikan itu, dan bagaimana pula hadis menginformasikan hal itu. Maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang menarik terkait dengan perbandingan dua sumber hukum ini. Yang pertama, marilah kita mulai dari sumber Al-Hadis. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1768. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Shaum nomor 1768. Hadis ini juga disebut di dalam penomoran yang berbeda, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Sahabat sekalian, hadis ini sangat sering dikutip oleh para da'i, para mubaligh dalam ceramah-ceramah khususnya di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman, imanan, wahtisaban dan ihtisaban atau penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak seperti biasanya saya mengambil hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Kali ini saya mengambil hadis ini seiring dengan berita Al-Quran. Bahwa orang-orang yang berpuasa itu ujungnya akan mendapatkan ampunan Allah. Meskipun nanti saya juga akan mengemukakan hadis-hadis yang kemudian tidak diakui oleh sejumlah ulama hadis, tetapi juga tetap seiring dengan Al-Quran Al-Karim. Ya, ini adalah sebuah kasus yang agak berbeda dengan yang kita bahas di sebelumnya. Biasanya saya membandingkan hadis dengan Al-Quran di mana hadisnya berselisih dengan Al-Quran, meskipun hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, sahihain, muttafaqun alaih, tetapi ketika berselisih dengan Al-Quran, maka kita tetap memilih Al-Qurannya dan kemudian menafikan hadisnya. Tapi dalam episode kali ini saya akan mengemukakan kepada Anda hadis-hadis yang seiring dengan Al-Quran. Bahkan ada hadis yang tidak disahihkan oleh ulama hadis, sebagainya lagi dianggap lemah bahkan, tetapi ternyata seiring dengan Al-Quran. Maka kita tetap menjadikan hadis itu sebagai bagian dari kajian yang menguatkan kesimpulan kita. Oke, yang pertama adalah hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, ihtisaban, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ujung dari proses beribadah puasa adalah ampunan Allah.
Maka sahabat sekalian, kita harus memahami syarat apa sesungguhnya ya yang digambarkan oleh hadis ini untuk menggambarkan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Di situ digambarkan sebagai imanan wahtisaban. Berpuasanya itu penuh dengan keimanan dan kemudian ihtisaban. Apa itu iman? Iman itu adalah keyakinan, sesuatu yang diyakini. Memang ada yang mengatakan bahwa iman itu adalah pokoknya percaya saja sudah masuk di dalam level keimanan. Iya sih, tetapi percaya itu ya yang kadang-kadang dikarenakan tidak paham, hanya ikut-ikutan saja, itu baru awal masuk dari proses keimanan. Ketika seseorang mengatakan bahwa saya percaya meskipun dia belum paham, itu sesungguhnya baru komitmen saja. Tetapi belum mencapai keyakinan. Sehingga harus ada prosesnya di sana dari percaya sebagai sebuah komitmen, dilanjutkan dengan keyakinan yang melewati ilmu yakin. Yakin dikarenakan sudah memahaminya, sudah mempelajarinya ya, sampai dapat kefahaman yang membuat dia yakin bahwa berpuasa ini sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat bermanfaat buat dirinya. Sehat lahiriah, sehat batiniah. Jadi berproses dari percaya kepada keyakinan berbasis pada keilmuan. Nah, ini harus dilanjutkan lagi menjadi ainul yakin. Harus dipraktekkan supaya mendapatkan pengalaman bahwa memang puasa itu menyehatkan. Di level kedua ini seseorang akan menjadi lebih mantap keyakinannya. Ketika ditanya apa kamu yakin? Iya yakin, sudah paham, sudah baca penelitiannya, sudah merasakan, sudah juga. Nah itu adalah ainul yakin. Kalau kemudian dia membiasakan diri senantiasa berpuasa bukan cuma di bulan Ramadan ya, tetapi juga puasa-puasa yang lain dan kemudian mendapatkan bukti-bukti konkret yang selalu benar bahwa berpuasa itu menyehatkan, maka dia menjadi hakul yakin. Sahabat sekalian, puasa yang baik menurut hadis ini adalah ketika kita berbasis pada proses keimanan itu. Sehingga memiliki keyakinan yang sangat kuat untuk menjalankan. Dan efeknya ternyata sangat berbeda dengan orang-orang yang berpuasa tidak berbasis pada keimanan. Apalagi berbasis pada keterpaksaan. Ya. Terpaksa berpuasa, efeknya pasti negatif. Hormon-hormon di dalam tubuhnya pasti akan bekerja secara negatif. Justru menghasilkan hormon-hormon stres, bukan hormon kebahagiaan dan hormon yang bermanfaat buat kesehatan dirinya maupun jiwanya. Imanan, berpuasa yang berbasis kepada kepahaman dan keyakinan dikarenakan sudah memperoleh bukti kebenarannya. Ya, itu poin yang pertama. Puasa yang dianjurkan oleh hadis ini adalah puasa yang berbasis pada keimanan. Nah, yang kedua adalah ihtisaban. Apa itu ihtisaban? Hisab, ya, perhitungan. Ihtisaban bersifat penuh dengan perhitungan. Dievaluasi. Hari ini puasanya masih kurang bagus, besok diperbaiki. Besok dijalani ternyata masih ada bolong-bolong, mungkin melakukan hal-hal yang kurang patut bagi orang yang berpuasa, lusanya diperbaiki. Begitu seterusnya, itulah yang disebut sebagai ihtisaban. Penuh dengan perhitungan, penuh dengan evaluasi diri. Kalau itu kita jalankan selama sebulan penuh, maka ujungnya kata hadis ini adalah ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan yang menganiaya diri sendiri maupun menganiaya orang lain. Terkait dengan puasa ini, ketika makan kita amburadul, pola makannya jelek, pola aktivitasnya buruk, pola pikirnya juga negatif, maka itu akan memunculkan efek negatif bagi kesehatannya secara lahiriah maupun kesehatan jiwanya secara batiniah. Itulah dosa. Tetapi ketika kita lakukan puasa dengan baik, imanan, wahtisaban, maka itu akan terhapuskan dengan praktek berpuasa itu.
Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu jika kita melakukan puasanya dengan benar, dengan imanan wahtisaban. Maka di hadis yang lain Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tobroni, "Sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan menjadi sehat." Tetapi hadis ini ternyata oleh imam yang lain, oleh ulama yang lain dianggap doif, dianggap lemah dikarenakan rawinya atau perawinya, periwayatnya itu ada yang lemah. Sehingga sebagian melemahkan itu atau mendoifkan itu. Tetapi Tobroni mengatakan bahwa ini sampai kepada Rasulullah sanadnya dengan cukup baik. Nah, sahabat sekalian, kalau kita lihat isinya, maka kita bisa menerima. Sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Jadi meskipun ada pertentangan di kalangan ulama hadis dan melemahkan, mendoifkan hadis ini, saya termasuk yang berpijak kepada hadis ini karena sesuai dengan data-data ilmiah. Dan tidak berselisih dengan Al-Quran. Nanti kita lihat sejumlah ayat Al-Quran itu menggambarkan bahwa puasa memiliki kemanfaatan luar biasa bagi diri kita. Sehat lahiriah, sehat batiniah. Ya, jadi ini kasus yang menarik bahwa sebuah hadis didoifkan tetapi dari segi matan, dari segi isinya sesungguhnya tidak berselisih dengan Al-Quran, bahkan saling mendukung dan kemudian secara data ilmiah ternyata dibenarkan oleh data-data atau pengamatan-pengamatan saintifik. Yang ketiga adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi yang juga ini dilemahkan, didoifkan oleh sejumlah ulama hadis. Yaitu hadis yang berbunyi seperti ini. Wa huwa syahru awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan adalah bulan yang permulaannya berisi rahmat, pertengahannya berisi maghfirah dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dari Salman Al-Farisi. Hadis ini secara sanad didoifkan oleh sejumlah ulama hadis yang lain. Tetapi Imam Tirmidzi membenarkan hadis ini. Nah, kita mencoba melihat isinya. Dikatakan oleh hadis ini bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan ampunan, dan akan menghindarkan kita dari siksa api neraka. Maka kalau kita mencocokkan ini dengan semangatnya Al-Quran, kita mendapatkan kesesuaiannya. Bahwa memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang berisi dengan rahmat, penuh dengan ampunan, dan kemudian akan berujung kepada kita dihindarkan dari siksa api neraka. Bahkan di berbagai ayat, ya, di sejumlah ayat dalam Al-Quran digambarkan pantas masuk ke dalam surganya. Oke, sahabat sekalian, ya, ini kasus yang menarik. Mari kita coba lihat, kaitkan dengan informasi dari dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menginformasikan di dalam Al-Quran terkait dengan puasa itu, apakah ujung-ujungnya akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini memiliki 3 poin penting. Yang pertama adalah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil untuk berpuasa itu bukan sembarangan orang atau manusia pada umumnya. Karena kalau manusia pada umumnya maka panggilannya menjadi ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Bukan, panggilannya adalah kepada orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena ketika yang menjalankan ibadah puasa ini bukan orang yang beriman, maka dampaknya akan berbeda. Orang yang beriman itu akan menjalaninya penuh dengan ketaatan, penuh dengan keikhlasan, ketawakalan, dan seterusnya. Karena dia yakin akan kebenaran dan manfaat dari perintah puasa.
Nah, terkait dengan kalimat ini, maka kita bisa menyambungkan dengan hadis yang kita bahas tadi. Bahwa puasa itu mesti imanan wahtisaban. Harus dimulai dengan keimanan dan penuh perhitungan, evaluasi diri. Sehingga terkait dengan ini kita bisa mencocokkan keseiringan antara hadis tadi dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Memang benar seiring bahwa berpuasa itu ya harus dimulai dengan keimanan, imanan. Kemudian di bagian kedua dari ayat ini digambarkan kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atau kata kutiba itu sesungguhnya telah ditetapkan, telah dituliskan bagimu untuk berpuasa seperti orang-orang zaman dahulu, muslim maupun non-muslim juga membutuhkan untuk berpuasa. Jadi kata kutiba itu sesungguhnya bukan sebuah kewajiban eksternal kepada kita, melainkan sudah tercatat di dalam diri kita, di dalam DNA kita, di dalam desain penciptaan kita, bahwa kita sesungguhnya membutuhkan puasa itu. Dan ini ketika dielaborasi secara ilmiah, maka sangat menarik. Ternyata memang manusia ini membutuhkan puasa. Dan ada sebuah penelitian ya di tahun 2016 mendapatkan hadiah Nobel dikarenakan menggambarkan, menjelaskan mekanisme kesehatan bagi orang yang berpuasa itu. Oleh ilmuwan Jepang namanya Yoshinori Ohsumi, dengan mekanisme yang disebut atau dikenal sebagai autofagi atau autofagosum, yaitu mekanisme bersih-bersih sampah metabolisme di dalam triliunan sel tubuh manusia ketika dia dikenai atau diperlakukan dengan suasana kondisi kelaparan di atas 8 jam sampai 16 jam. Sahabat sekalian, poin penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan ayat ini adalah bahwa ternyata kita ini membutuhkan puasa itu. Salah satunya terkait dengan kesehatan lahiriah yang sudah terbukti secara ilmiah. Tetapi itu harus dimulai dengan imanan. Ya, ayat ini mengatakan bagi orang yang beriman, hadis tadi juga mengatakan imanan. Harus dimulai dengan kondisi keimanan atau keyakinan. Kemudian yang ketiga terkait dengan ayat ini adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ujungnya, endingnya, kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu adalah kondisi kejiwaan, kondisi spiritualitas, di mana seseorang itu memiliki daya kontrol diri yang sangat bagus untuk selalu menjalankan kebajikan dan untuk mencegah diri, menahan diri dari perbuatan yang zalim, perbuatan yang mengarah kepada keburukan atau kejahatan. Jadi sahabat sekalian, ujung dari ayat ini ya, poin penting yang paling ujung akhir dari proses puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Nanti ini ada kaitannya dengan ampunan Allah. Tetapi sebelum masuk ke sana, saya ingin melanjutkan dengan ayat berikutnya. Kalau tadi 183, kita masuk kepada surat Al-Baqarah ayat 184. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa yang dengan rela hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa berpuasa itu sesungguhnya adalah sebuah amal ibadah yang penuh dengan kemanfaatan, penuh dengan kebajikan, bahkan lebih baik daripada tidak berpuasa. Maka kalau Anda lihat di seluruh dunia, di negara-negara maju yang sainsnya sudah sangat bagus, sangat baik, mereka itu sekarang memilih untuk lifestyle-nya, ya, gaya hidupnya dengan berpuasa. Di antaranya apa yang disebut sebagai intermittent fasting. Bahwa dalam satu hari ya mereka ada yang menjalankan 16 jam itu tidak boleh makan apapun, konsumsi apapun. Tetapi di 8 jamnya itu boleh melakukan atau mengkonsumsi makanan dan minuman. Itu yang disebut sebagai intermittent fasting. Atau mungkin berkala dalam hari-hari tertentu. Misalnya umat Islam ada puasa Senin Kemis atau puasa Daud.
ya, membuat sebuah pola lifestyle terkait dengan kebiasaan berpuasa. Ternyata itu adalah gaya hidup yang sehat. Oke, poin pentingnya secara ilmiah, semua orang sekarang mengarah kepada bahwa berpuasa itu sungguh sangat bermanfaat, bahkan lebih bagus dibandingkan dengan tidak berpuasa. Inilah yang digambarkan oleh ayat ini. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, terkait dengan tema yang kita ambil kali ini, yaitu mengkaitkan puasa yang berujung pada ampunan itu, maka kita melihat benang merahnya. Bahwa proses berpuasa yang dimulai dengan keimanan itu, kemudian dilakukan dengan ikhtisaban, penuh perhitungan, ada pengetahuan di sana, dievaluasi dan seterusnya, dibuktikan secara ilmiah, ujung-ujungnya adalah menjadi orang yang bertakwa. Nah, menarik, Al-Quran menceritakan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang salah satunya akan diberi ampunan oleh Allah. Dalam sejumlah ayat Allah menceritakan tentang itu. Misalnya yang difirmankan Allah dalam surat At-Tolak ayat 5. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia, Allah, akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Dengan tegas dan jelas Allah mengatakan, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, segala kesalahannya yang telah lalu, bahkan membesarkan, melipat gandakan pahalanya. Kita melihat ini benang merahnya. Orang berpuasa itu ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi bertakwa. Kalau prosesnya benar. Nah, begitu tercapai kualitas bertakwa, ya, bukan hanya predikat, tetapi kualitas diri, ya, secara lahiriah maupun secara batiniah, mencapai tingkatan kualitas takwa, maka Allah mengatakan dalam surat At-Tolak ini, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang sudah mencapai tingkatan takwa itu. Kenapa? Karena sudah berproses selama bulan Ramadan untuk membersihkan dirinya, mensucikan pikirannya, hatinya, dan segala macam perilakunya sehingga terkontrol untuk senantiasa berbuat kebajikan dan begitu mudahnya untuk menghindari hal-hal yang jahat atau yang buruk, yang tidak baik itu. Sahabat sekalian, ini masih ditegaskan lagi di ayat-ayat yang berbeda oleh Allah. Di antaranya misalnya dalam surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah ya, ayat ini mendorong kita untuk segera memohon ampun. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Dan kemudian langsung digandengkan wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? Uiddat lil muttaqin, disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi sahabat sekalian, sangat gamblang Al-Quran memberikan konsep ya kepada kita supaya kita memahami bahwa berpuasa itu ujungnya adalah bertakwa. Dan ketika bertakwa, maka Allah menjanjikan dengan pasti dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Bagi orang yang bertakwa itu disediakan ampunan bagi dia, bahkan kemudian digambarkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan ya sampai di sini kajian kita. Perbandingan informasi rujukan dari hadis dan Al-Quran Al-Karim. Khususnya hari ini kita mengangkat tema puasa yang berujung pada ampunan Allah.
Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah hadis itu memang memiliki perbedaan-perbedaan berbasis pada periwayatan-periwayatan yang berbeda, dan kemudian bisa saja terjadi perbedaan antara ulama satu dengan ulama yang lain. Maka cara yang paling baik untuk mengambil rujukan hadis itu harus dicocokkan, di cross check dengan Al-Quran Al-Karim. Meskipun sahih ketika berselisih dengan Al-Quran, ya tentu kita memilih apa yang diceritakan, diinformasikan oleh Al-Quran. Atau sebaliknya, meskipun dianggap lemah, tetapi ini seiring dengan Al-Quran, kita bisa mengambil itu karena sesungguhnya itu menjadi bagian dari penjelasan Al-Quran Al-Karim. Oke, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya, khususnya di bulan Ramadan ini. Allah menaburkan hikmah yang banyak kepada kita, karena sesungguhnya hikmah yang banyak itu adalah karunia yang sangat besar buat kita. Selamat hidup di dunia wal akhir. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.